Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti pas ngopi. Berjumpa lagi bersama kami pas ngopi Pengadilan Agama Sorolangun ngobrol podcast informatif. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara di pos ngopi dengan tema jejak jurusita. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita seorang jurusita Pengadilan Agama Sorolangun, Bapak Muhammad Tahrir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah beliau merupakan jurusita, salah satu jurusita di Pengadilan Agama Sorolangun. Kita akan gali bagaimana dan seperti apa perjalanan beliau, suka dukanya mungkin selama jadi jurusita, berhubungan dengan para pihak seperti apa. Ngomong-ngomong Pak Tahrir, karirnya sebelum menjadi jurusita itu gimana ceritanya itu? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tahrir, jurusita Pengadilan Agama Sorolangun. Pada awalnya saya di Pengadilan Agama Sorolangun ini sebagai honorer mulai dari tahun 2005, Januari 2005 sampai 2014 tes honorer. Kebetulan saya lolos sebagai CPNS, di Mahkamah Agung ini. Alhamdulillah. Mulai dari situ beranjak itu saya jadi staf di bagian keuangan, yaitu staf di keuangan umum waktu itu kaur umum yang dibawa naungan oleh Bapak Sahrul Mubarak waktu saat itu. Oh, Pak Sahrul ya. Setelah itu saya diangkat menjadi bendahara penerima kisah awal gitu. Habis itu tahun 2017 saya dilantik sebagai jurusita pengganti di Pengadilan Agama Sorolangun ini. Sampai pada akhirnya 2020 saya dilantik menjadi jurusita Pengadilan Agama Sorolangun sampai saat ini. Awal honorer itu memang Allahuakbar, kita memang sangat pahit lah seperti itu. Namun yang penting sekali harus kita tanamkan yaitu ikhlas bekerja. Salah satunya apapun yang kita kerjakan itu kita anggap ibadah, maka akan ada hasilnya, insyaallah. Seperti itulah awal dari saya sampai saat ini. Alhamdulillah Tuhan memberikan rezeki buat saya dan keluarga. Alhamdulillah. Itu kalau kita dengar kata-kata pas ngopi dari tahun 2005 ya. Iya. 2014 tes PNS, alhamdulillah lulus. 2013 tesnya, 2014 lulusnya, alhamdulillah. Itu jejak karir Bapak Tahrir ganti-ganti pas ngopi. Ngomong-ngomong, ketika menjadi jurusita nih, waktu manggil, kesannya atau gimana tuh pengalamannya? Ada nggak perjalanan yang sulit atau seperti apa? Gimana ceritanya waktu menjadi jurusita atau jurusita pengganti waktu itu? Ceritanya Bapak Tahrir. Kalau jadi jurusita sih memang dibilang kata orang enak juga. Yang penting kita jalani dengan memang rasa tanggung jawab kita terhadap pekerjaan kita. Salah satunya kalau suka dukanya itu ketika kita pergi manggil di Radio Sulit gitu. Pada saat itu kita ditemukan oleh bagaimana ya, rintangannya begitu di hutan, lewat hutan perjalanan kita itu dengan jalan yang luar biasa becek gitu, sangat prihatin lah waktu saat itu. Tapi oleh karena itu memang pekerjaan kita sampai ke tujuan kita. Yang lain lagi kita sampai di sana itu yang kita panggil itu orangnya saat itu tuh linglung dia. Pada saat kita panggil, kita kasih keterangan bahwa dia sekarang dalam keadaan dipanggil untuk sidang gitu. Dalam artian dia mempunyai hak untuk hadir seperti itu. Kami kasih tahu pelan-pelan, kami kasih tahu dengan para masyarakat itu, para pihak itu. Awalnya memang dia bagaimana ya, dapat panggilan itu begitu dia tuh sangat pernah itu yang ada yang marah-marah. Ya begitulah, agak canggung bagi dia. Kenapa saya dipanggil gitu? Padahal saya tidak punya masalah seperti itu, ada juga seperti itu katanya.
Jadi kami terangkan bahwa ini panggilan bisa saja nanti damai di saat sidang, yang penting Bapak datang, seperti itu kami bilangkan. Rupanya pada hari itu dia berlahan-lahan menerima keterangan dari saya untuk menjelaskan bahwa panggilan ini ada hak dia di pengadilan. Pada saat itu juga dia sampai dia membantu saya juga pada saat itu. Waktu itu memang kesannya agak naas juga saya. Saya itu sampai di situ ban motor saya bocor. Wah, Gitu. Allah kata, gimana nih Pak, ban motor bocor. Tunggu ntar Bang, kata dia seperti itu bahasa dari saya. Itu di waktu sana itu di Bukit Bulan itu. Kebetulan saya pergi itu sama kawan juga, sama Usaini, Pak Usaini juga. Tapi saat itu memang bocor itu. Dia bawa motor saya, dia diganti ban-bannya yang bocor itu, dan sampai kami di sana itu dikasih pula kan makan di sana seperti itu, disajikan tradisinya karena tradisi orang situ kalau belum makan di rumahnya belum boleh balik seperti itu. Itulah tradisi orang kampung itu. Di daerah Bukit Bulan, Mersip itu namanya, dekat ya taman wisata juga di situ. Alhamdulillah, karena cara kita sebenarnya semuanya itu tergantung cara kita terhadap para pihak itu sendiri, maka dia akan begitu antusias dengan kita, sopan, bagus dengan akhirnya dengan kita seperti itu. pernah ketika manggil pernah kepleset atau jatuh selama manggil gimana ceritanya? Iya, itu waktu berangkat. Hah. Waktu berangkat itu kami kan ya namanya Bukit 300, nama istilah di daerah Bukit Bulan itu. Ya jalannya itu hancur. Ya namanya penurunan hancur. Jadi ya sopirnya kan kita nggak spesial orang yang bawa di medan itu. Ya kami ikuti jatuh di saat apa itu di jalan di Bukit 300 namanya itu jatuh. Tapi memang tidak sampai ke bawah jatuhnya ya, motor aja sampai ke bawah. Tapi alhamdulillah kami tidak apa-apa. Cuman pakaian kami lumayan kuning-kuning gitu. Oke, ganti-ganti pas ngopi. Ya. Nanti kita lanjut lagi bincang-bincang dengan Bapak Tahrirnya. Ya. Kita ngopi dulu. Siap. Karena kita acara pengopi, silakan Bapak Tahrir dicicip. Ini kopi asli Sarolangun, ganti-ganti pas ngopi. Rasanya kalau kopi Sarolangun memang mantap ya. Langsung melek. Kopi Sarolangun. Ganti-ganti pas ngopi. Ngomong-ngomong kan Pengadilan Agama Sarolangun ini sudah meraih predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi. Itu kan tidak terlepas peran dari jurusita atau jurusita pengganti. Menurut Bapak Tahrir ketika kemarin pengalaman meraih WBK itu, peran apa yang dilakukan oleh jurusita untuk turut mendorong meraih WBK itu? Gimana Bapak Tahrir? Kalau sebagai jurusita kita salah satunya memberikan masukan kepada yang para pihak, kepada masyarakat yang kita kunjungi. Saat itu kita memanggil di wilayah situ, wilayah kayak seperti wilayah Swinton seperti itu kan, wilayah dalam tanah kita manggil. Itu kita ketemu dengan masyarakat, masyarakat bertanya gimana dengan proses di Pengadilan Agama. Saya bilang Pengadilan Agama sangat terbuka, tidak dipungut biaya besar ataupun biaya lainnya seperti itu kan saya bilang. Tidak dipungut biaya sepeser apapun gitu ya. Tentang biaya, kecuali kan panjar biaya perkara itu memang harus seperti itu. Jadi kami kasih tahu seperti itu bahwa prosesnya sangat mudah dan gampang di Pengadilan Agama itu sesuai ketentuan yang berlaku. Dan lagi salah satunya saya selaku jurusita mohon juga dengan masyarakat, jika nanti ada masyarakat yang pengen membutuhkan bantuan di Pengadilan Agama Sarolangun seperti sidang isbat seperti itu, kami kasih tahu kepada masyarakat bahwa Pengadilan Agama Sarolangun siap menerima sidang isbat di kantor di terdekat di situ. Seperti sidang keliling itu, sidang di tempat di luar gedung seperti itu. Dan lagi salah satunya kami salah satu yang memberikan masukan kepada masyarakat tentang adanya survei tentang WBK itu sendiri, terhadap bahwasanya Pengadilan Agama Sarolangun itu tidak ada
pungutan apapun itu ada itu dengan dalam survei itu pun kami jelaskan seperti itu. Begitu ganti-ganti pas ngopi. Jadi peran jurusita itu sangat penting karena jurusita itu yang bersinggungan langsung dengan para pihak, memanggil untuk bersidang atau memberikan isi putusan. Ngomong-ngomong Bapak Tahrir, ketika manggil-manggil, Ya. pernah nggak ada para pihak itu mencoba memberikan sejumlah uang atau amplop kepada jurusita? Gimana? Pernah ada pengalaman itu nggak? Gitu. Ya, pernah ada suatu ketika kemarin saya manggil di wilayah Singkut. Dan itu saya manggil dia untuk datang sidang Pengadilan Agama Sorangun. Dia memohon dengan saya, Pak, mohon bantu saya Pak di sidang nanti Pak, di Pak sidang saya. Dengan alasan ini Pak untuk Bapak. Seperti itu bahasanya. Dikasih amplop. Lumayan amplop Jadi itu, tapi oknum. saya tidak tergoda oleh amplop itu karena saya ikhlas. Memang tujuan saya sebagai jurusita itu memanggil pada saat itu membantu masyarakat itu sendiri. Saya ikhlas untuk itu. Saya tolak pemberiannya itu. Tidak perlu Bapak mengasih saya apapun Pak. Insya Allah perkara Pak jalankan saja pada mestinya. Ya, jadi ganti-ganti pas ngopi ada oknum coba mau ngasih duit gitu ya. Pernah itu tuh Pernah yang ya. tadi. Jadi ditolak. Saya tolak karena apapun kita sudah dikasih biaya untuk pergi untuk manggil gitu, dan lagi kita oleh negara kita kasih tunjangan sebagai jurusita. Hal-hal ngapain lagi kita mau ngambil hal yang seperti itu nanti berakibat kepada institusi kita, buruknya institusi kita. Iya, ganti-ganti pas ngopi. Selanjutnya mungkin ketika pengalaman eksekusi. Pernah nggak ada orang meribut-ribut para pihak pernah. itu ketika Bapak Tahrir mengikuti eksekusi? Ya, pernah saya mengikuti eksekusi harta bersama, itu sita harta bersama itu di daerah Singkut. Kebetulan dia belum paham tentang isi sita itu. Jadi dia ngamuk karena bapak itu kakak dari para pihak yang kita sita eksekusi barang harta bersamanya. Dia ngamuk ini, dia tidak terima tanahnya itu disita pada saat itu. Oleh karena dia ngamuk, kita kasih masukan kepada dia. Sekaligus ada juga pegawai yang lain juga ngasih masukan bahwa kita melaksanakan eksekusi itu bukan tanahnya, tapi rumah di atas tanah itu. Akhirnya dengan kita kasih keterangan itu dia redah. Penjelasan ya. Penjelasan itu redah, dia tidak lagi mengamuk, malah dia minta maaf dengan kita bahwa dia salah gitu. Minta maaf bahwa dia tuh kalau seperti itu silakan begitu melaksanakan sita itu. Akhirnya aman. Nah, itulah ganti-ganti puas ngopi, pengalaman jurusita Pengadilan Agama Sorangun yang begitu luar biasa. Selanjutnya Bapak Tahrir, ada nggak kira-kira pesan buat kawan-kawan jurusita ataupun jurusita pengganti khususnya di Pengadilan Agama Sorangun lah, atau secara umum jurusita atau jurusita pengganti pengadilan se-Indonesia, tapi kita lebih habis khusus di Pengadilan Agama Sorangun. Gimana, ada pesan nggak Bapak Tahrir? Pesan saya sebagai jurusita Pengadilan Agama Sorangun, salah satunya itu jangan kita anggap remeh suatu panggilan, karena panggilan itu akan berakibat fatal pada selanjutnya. Salah satu contoh, kita memanggil para pihak itu untuk datang, tetapi kita tidak sampai ke lokasi itu, kita anggap temu. Itu sering terjadi. Jadi hak dia untuk hadir itu tidak ada oleh kita. Salah satunya perceraiannya pun akibatnya tidak sah, oleh karena kita tidak memanggil secara sah panggilan itu. Itulah akibat dari satu saja yang kita tidak sampaikan sepada mestinya, maka akibat fatal ke seluruhnya perkara itu. Contohnya itu Kak, dia tidak dipanggil sedangkan perkaranya putus, maka perkara putus sebenarnya tidak sah perkara itu karena pemanggilan tidak sah seperti itu. Itu salah satunya. Yang kedua, sebagai jurusita kita harus banyak melaksanakan tugas itu memang dengan hati kita
salah satu dari hati kita yang paling penting sekali peran kita sebagai juru kita itu memanggil itu dengan hati kita dengan rasa tanggung jawab untuk suatu pekerjaan yang kita lakukan. Itu aja Pak. Ya, luar biasa. Kanti-kanti pas ngopi, bincang-bincang kita bersama jurusita Pengadilan Agama Sarawangun Bapak Tahrir. Mungkin ke depan nanti jejak jurusita ini mungkin bisa kita ngambil gambar di lapangan langsung ya. Siap, Mungkin ada kru atau tim pas ngopi diperkenankan ikut Bapak Tahrir manggil. Ya, Nanti kita boncengan naik motor ya. Ada panggilan ke radius seperti Bukit Bulan atau ke Spintun, kita berangkat gitu. Supaya ataupun Batangasan juga itu boleh. Supaya kita tahu. Kanti-kanti pas ngopi ini tahu Iya. gimana perjalanan seorang jurusita itu di lapangan. Suka dukanya gitu Suka dalam dukanya di lapangan. melaksanakan Coba tugas nanti itu. kita coba jadwalkan. Iya. Siap. Oke, Siap. terima kasih Bapak Tahrir. Sebelum ditutup mungkin ada pernyataan penutup di acara ini. Ya, pernyataan saya selaku jurusita kita harus siap, harus tangguh Harus tangguh. untuk melaksanakan tugas. Siap. Oke, itu tadi kanti-kanti pas ngopi. Terima kasih Bapak Tahrir bincang-bincangnya. Semoga dapat memberikan informasi dan manfaat kepada kanti-kanti pas ngopi, kepada masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Sarawangun. Lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa kembali di acara pas ngopi di segmen-segmen selanjutnya, khususnya di acara jejak jurusita. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak, kita minum dulu.